bersamanya, bersama Nabi. Jadi pada hari Allah tidak akan mengecewakan Nabi, karena Allah akan menepati janjinya. Kalau Bapak Ibu ingat doa yang diajarkan beliau ketika kita disuruh menirukan bacaan muadzin, kemudian kita disuruh bersolawat kepada Allah untuk Nabi, dan kita disuruh berdoa. Itu kan pada ujung kalimatnya, wa'attah, yang telah engkau janjikan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Wa'attah, yang telah engkau janjikan ya Allah. Kita bermohon kepada Allah agar memberikan yang Allah janjikan untuk Nabi. Apa yang kita minta? Al-wasilah. Al-wasilah, kata Rasulullah, fa innaha manzilatun fil jannah, sebuah tempat yang ada dalam surga. Wal fadilah, keutamaan. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama. Kemudian wab'ashu maqamam mahmuda. Kita minta kepada Allah agar ketika membangkitkan Nabi Muhammad ditempatkan di maqamam mahmuda, ya, tempat yang paling terpuji. Silakan baca di Syarah Fathul Bari ketika memberikan penjelasan terhadap kalimat ini. Kemudian nuruhum yas'a baina aydihim. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aydihim, menerangi di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, atmim lana, sempurnakanlah untuk kami, nurona, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Jadi orang-orang yang oleh Allah diberikan ampunan dari orang-orang beriman, itu oleh Allah akan diberikan cahaya. Kalau kita lihat lagi di Al-Quran surah Al-Imran 105 sampai 107, Allah akan menyampaikan bahwa pada saat kita dibangkitkan itu akan dibedakan berdasarkan keadaan wajah masing-masing. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Jadi ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Yang hitam siapa? Akafartum ba'da imanikum, orang-orang yang kafir setelah beriman. Yang wajahnya putih siapa? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Di sini Allah menyebutkan orang-orang yang beriman yang bertaubat dengan taubatan nasuha akan diberikan cahaya. Kemudian di Al-Baqarah ayat 218 Allah menyebut orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah orang-orang yang sudah menempuh 3 langkah. Apa 3 langkah itu? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah hijrah, orang-orang yang telah berjihad, merekalah orang yang akan kembali mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang Allah janjikan, Bapak dan Ibu. Kemudian langkah berikutnya setelah bertaubat apa? Kita lihat di Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-146. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang telah bertaubat. Langkah berikutnya wa aslahu, dan memperbaiki diri. Jadi kalau sudah taubatan nasuha, itu ada perubahan perilaku.
semakin baik. Kepada Allah semakin taat. Kepada Rasulullah semakin taat. Kepada sesama manusia semakin baik. Semakin santun, semakin sopan. Kepada tetangga memuliakan, kepada tamu memuliakan. Di dalam tutur katanya tutur kata yang baik. Kan Rasulullah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon au liyasmut." Disuruh ngomongnya yang baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, kata Rasulullah, lebih baik diam. Kalau di Al-Baqarah 83, Allah menghendaki kita ngomong dengan manusia dengan waqulu linnasi husna. Ngomonglah dengan manusia dengan ucapan yang husna, terbaik. Pilih diksi yang baik supaya tidak menyakiti orang yang kita ajak bicara. Hindari perkataan-perkataan yang tidak baik. Ini namanya orang yang sudah aslahu, setelah bertaubat dia memperbaiki diri. Langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Di An-Nisa 146, wa atasamu billahi, dan mereka berpegang teguh kepada Allah. Berpegang teguh kepada Allah artinya teguh di dalam melaksanakan aturan al-Islam. Kalau sebelum bertaubat itu kadang melaksanakan, kadang tidak. Setelah bertaubat dia akan menjadi orang yang senantiasa melaksanakan aturan al-Islam. Baik yang dirasakan berat maupun yang dirasakan ringan. Dia ridho dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa akhlasu dinahum lillahi. Ikhlas, tidak terpaksa. Ikhlas nawaitunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang sudah bertaubat. Maka kata Allah, faulaika ma'al mu'minin. Maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa bersama dengan orang-orang mukmin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajron adima. Dan Allah akan datangkan untuk orang-orang mukmin ajron adima, pahala yang besar. Apa pahala yang besar itu? Al-jannah. Ini hadiah untuk orang-orang yang bertaubat, Bapak dan Ibu. Kemudian kembali kepada An-Nisa ayat 17, di penghujung ayat Allah menyebutkan wa kanallahu aliman, dan adalah Allah Maha mengetahui. Artinya apa? Tidak ada satu perbuatan pun yang kita kerjakan tanpa diketahui oleh Allah. Di surah Fussilat Allah menyampaikan wa ma kuntum tastatiruna, dan kalian tidak dapat menutupi diri dari pengetahuan Allah, dari penglihatan Allah, dari pendengaran Allah. Maka kalau sudah bertaubat, bangunkan perasaan dalam hati dan jiwa bahwa kita senantiasa diketahui oleh Allah. Sehingga tidak ada tempat, tidak ada waktu tanpa kepengawasan Allah. Ini penting Bapak dan Ibu. Orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang melakukan pelanggaran, sebenarnya sedang tidak merasa diawasi oleh Allah. Kalau senantiasa merasa diawasi, dia tidak akan melakukan itu. Makanya kan Rasul pernah menyampaikan, demi Allah kalian tidak beriman. Kapan? Ketika mencuri, ketika berzina. Karena ketika melakukan pelanggaran itu tentu sedang tidak ingat kepada Allah. Maka di ayat ini Allah mengingatkan wa kanallahu aliman, Allah Maha mengetahui. Kita duduk Allah tahu, kita berbaring Allah tahu, kita berdiri Allah tahu, bahkan yang kita kerentengan Allah tahu. Allah sampaikan ketika Allah telah memberikan perintah pada Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama.
Kemudian Allah menyampaikan kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah sudah aku sampaikan, kata Allah, aku mengetahui gaibnya langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, kata Allah. Dan aku tahu apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allah tahu yang kita nampakkan, Bapak Ibu. Apa yang kita nampakkan? Ucapan dan perbuatan. Allah tahu yang kita sembunyikan apa? Pikiran dan niat. Itu Allah tahu. Kalau kita meyakini Allah Maha mengetahui, kita akan hati-hati dengan ucapan, akan hati-hati dengan perbuatan, akan hati-hati dengan pikiran, akan hati-hati dengan hati. Di pikiran ada apa? Di pikiran ada su'udun yang menyebabkan dosa. Di hati ada apa yang menyebabkan dosa? Ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada takabur, ada dengki, ada juben, ada bakhil, ada toma, itu di sini. Dan Allah mengetahui itu. Maka kalau kita yakin Allah Maha mengetahui, ini akan kita jaga. Semuanya kita kendalikan. Hakiman, Allah Maha bijaksana. Allah yang telah menetapkan aturan, kita ikuti. Ini penjelasan ayat 17. Kemudian ayat 18 dari Al-Quran surah An-Nisa, Allah menyampaikan, walaysati taubatu, dan tidaklah taubat itu lilladzina, untuk orang-orang yang ya'maluna, mereka mengerjakan as-sayyiati, kejahatan-kejahatan. Bedakan dengan yang atas. Di atas kalimatnya as-su'a, kalau ini as-sayyiati. Kalau yang atas itu satu kali melakukan pelanggaran, kemudian diberitahu, menyesal, berhenti. Tapi yang bawah as-sayyiati, bentuknya jamak. Kalau jamak berarti lebih dari satu apa dua? Kalau bahasa Arab jamak itu lebih dari dua. Kalau dua namanya musanna. Kan kita belajar bahasa Arab ada mufrad, satu, tunggal. Dua itu musanna, lebih dari dua jam'un, jama'. Nah, kalau bahasa Inggris satu, lebih dari satu jama', ya. Kalau bahasa Arab itu ada musanna, ada jama'. Maka kalimatnya di sini ya'maluna sayyiati. Mereka mengerjakan keburukan-keburukan lebih dari dua. Sudah melakukan keburukan-keburukan, diberitahu, kemudian tidak mau bertaubat. Baru muncul keinginan taubatnya kapan? Hatta, sehingga idza, apabila hadoro, telah datang ahadahumul mautu, kematian kepada salah seorang di antara mereka, qala, dia berkata, inni, sesungguhnya aku, tubtul ana, aku sekarang bertaubat. Jadi ketika mau dicabut nyawanya, baru bertaubat. Siapa Pak? Fir'aun, ya. Maka kata Allah, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidaklah mereka mati kecuali mereka dalam keadaan kafir. Sehingga kan Rasulullah SAW memberikan peringatan juga. Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubata ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat sebelum napas sampai ke tenggorokan. Sementara yang Allah ancamkan di ayat 18, ada orang yang berdosa terus-menerus. Diperingatkan tidak mau, diajak bertaubat tidak mau, diberi taranya tidak mau, terus saja. Nah, begitu kematian mendatanginya, baru dia bertaubat.
Ini yang tidak akan diterima taubatnya. Termasuk yang Allah ancamkan di Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-116 Bapak Ibu ya. Dosa yang paling besar. Apa itu? Syirik ya. Kita lihat di An-Nisa 48 Allah menyampaikan ancaman. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa musyrik billahi faqad iftara isman adzima. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ayyushraka bihi orang yang menyekutukan Allah dengannya. Ini jika para pelaku kesyirikan sampai meninggal dunia tidak bertaubat, maka dia tidak akan diampuni. Tapi kalau sebelum meninggal bertaubat, ya sama dengan di An-Nisa 17 tadi, kesempatannya sama akan diampuni. Yang Allah sampaikan di At-Tahrim ayat 8. Sebelum meninggal dia sempat bertaubat, kesempatannya sama untuk diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Ya tadi orang yang bertaubat. Wa may yusyrik billahi, siapa yang menyekutukan Allah, faqad maka sungguh iftara telah mengada-adakan kedustaan ya, isman adima, sehingga menjadi dosa yang sangat besar. Ini juga sama dengan di An-Nisa ayat yang ke-116. Hanya beda kalimat belakangnya. Di 116 Allah menyampaikan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang beda belakangnya. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau di 48 faqad iftara isman adima, kalau di 116 faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini yang Allah ancamkan. Kemudian bagaimana kalau Allah tidak menerima taubatnya karena taubatnya sudah terlambat, menjelang kematian baru bertobat? Allah memberikan ancaman, ulaika mereka itulah a'tadna telah kami sediakan lahum untuk mereka adzaban siksaan aliman yang menyakitkan. Siksaan yang menyakitkan diawali kapan? Diawali ketika dicabutnya nyawa. Itu dimulai di Al-Quran surah An-Nasihat kan Allah menyampaikan ada dua cara Allah mencabut nyawa. Allah mengirimkan malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan keras, dan Allah mengirimkan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini dimulainya siksaan. Wan nasiati ghurqa. Kemudian di Al-Quran surah Al-An'am Allah menyampaikan bahwa kata Allah, walau taro idid dolimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tudzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahil kadziba wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Jadi cabut nyawanya dengan keras karena yang pertama taquluna 'alallahil kadziba, berdusta tentang Allah, mengatakan sesuatu yang Allah tidak memberikan perintah. Ini pun akan dicabut nyawanya dengan keras. Kata malaikatnya, akhriju anfusakum, keluarlah jiwa kalian. Untuk apa? Al-yawma tudzawna adzabal huni. Hari ini kalian akan disiksa dengan siksaan yang menghinakan. Itu pada proses dicabutnya nyawa. Kemudian yang kedua akan diberikan siksaan di mana? Di barzah. Kalau kita mengkaji di Sahih Al-Bukhari
Rasulullah akan menyampaikan bahwa orang yang di barzah itu akan didatangi oleh utusan Allah, kemudian akan ditanya tentang Rasulullah. Yang bisa jawab siapa? Orang mukmin atau orang yang yakin. Yang tidak bisa menjawab siapa? Orang yang kafir atau orang yang ragu. Orang yang ragu itu berarti orang-orang munafik. Orang-orang yang bisa menjawab, orang mukmin akan diberikan nikmat kubur, akan disuruh tidur. Nam ya solihan, tidurlah bagi orang yang solih. Sementara tidak bisa menjawab, mereka akan dihukum. Karena barzah adalah taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Ini siksaan berikutnya setelah pada proses kematian kemudian di barzah. Yang berikutnya ketika di mahsyar. Tentu orang-orang yang meninggal tidak sempat bertaubat dengan membawa dosa, mereka akan merasakan sengsaranya di barzah. Karena kata Rasulullah, kalau di barzah selamat, maka di mahsyar akan lebih mudah. Siapa yang di barzah tidak selamat, maka di mahsyar akan jauh lebih susah. Makanya kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk bertobat kita laksanakan, kita manfaatkan. Kalau sudah bertobat, ya jangan melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana yang Allah ajarkan kalimat doanya di Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat terakhir, Bapak dan Ibu. Allah akan ngajari kita kalimat doanya. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtokna. Ya Allah Tuhan kami, jangan Engkau siksa jika kami salah atau lupa. Kita minta kepada Allah, Allah yang ngajari kalimat ini. Tapi bukan berarti kemudian, oh kalau begitu memberi peluang untuk melakukan kesalahan. Dari sisi kemanusiawian, kita berpeluang salah. Karena al-insanu makhlul khoto wa nisya. Tetapi ketika kita sadar kita salah, ya stop. Berhenti, kemudian bertobat. Itu orang-orang yang beriman. Bahkan Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW yang oleh Allah dijamin pasti masuk surga. Orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau pun meminta ampunan kepada Allah sehari semalam 70 sampai 100 kali. Bagaimanakah halnya dengan kita yang tidak ada jaminan? Harusnya lebih giat, lebih semangat lagi. Jangan sampai kemudian tidak ada jaminan, malah santai-santai. Harus lebih semangat untuk meminta ampunan kepada Allah SWT. Yang dijamin saja khawatir, apalagi kita yang tidak punya jaminan. Jangan merasa aman. Merasalah tidak aman, sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir pada malam hari ini, maupun di luar yang hadir pada malam hari ini, tidak ada seorang pun yang bebas dari kesalahan. Karena memang tempatnya kita salah dan lupa. Tapi kalau kita menjadi orang yang baik, sadari kesalahan, segera bertaubat. Jangan nunggu nanti, karena kita tidak pernah tahu kapan akhir kehidupan kita. Selama masih ada kesempatan, bertaubatlah kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penerima Taubat. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita kisah nabi-nabi terdahulu? Begitu mereka melakukan kekeliruan, mereka bertobat. Itu Nabi saja khawatir dan bersegera bertobat. Nabi Adam misalnya, ketika melakukan larangan yang Allah larangkan pada beliau bertobat. Di Al-Quran surah Al-A'raf Allah abadikan kalimat taubatnya. Rabbana tulamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian juga Nabi Yunus. Ketika hijrah sebelum Allah berikan perintah, kemudian Allah memberikan dalam tanda kutip hukuman, beliau pun bertaubat. Kalimatnya yang kita hafal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Demikian juga Nabi Musa. Ketika meminta untuk melihat Allah,
Kemudian Allah bertajalli kepada gunung, gunungnya meledak, dan Musanya jatuh tersungkur. Begitu sadar, beliau mengatakan kepada Allah, Subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ini orang-orang yang Allah pilih, dekat dengan Allah, mereka khawatir akan lisan Allah, apalagi kita Bapak dan Ibu. Makanya tetaplah bertobat dan perbaiki diri, istiqomahlah di dalam berislam, dan ikhlas dalam melaksanakan aturan-aturan Allah. Insya Allah apa yang Allah janjikan berupa diterimanya taubat akan kita dapatkan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti setelah selesai sholat isya kita lanjutkan dengan diskusi.